materi ulangan akhir tahun Al-Quran Hadis kelas 3. Yang pertama yaitu mengartikan surat Al-Kafirun. Misal, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Yang kedua yaitu isi kandungan surat Al-Kafirun ayat 4 yang berbunyi wala ana 'abidum ma 'abadtum. Isinya adalah yaitu pernyataan bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad tidak akan pernah mengikuti ajaran orang-orang kafir. Berikutnya yaitu sikap kita yang sesuai dengan kandungan surat Al-Kafirun. Ada beberapa sikap. Yang pertama yaitu menghormati orang beragama lain saat beribadah, tidak mengganggunya, bahkan tidak mengikuti ibadah orang yang beragama lain. Yang berikutnya yaitu tentang Fathul Makkah. Apa itu Fathul Makkah? Fathul Makkah adalah peristiwa penaklukan kota Makkah oleh kaum muslimin yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Berikutnya adalah mengurutkan surat An-Nasr ayat 2 yang berbunyi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dihafalkan ya. Berikutnya yaitu menjelaskan perintah dalam surat An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Dari ayat di atas terdapat beberapa perintah. Di antaranya adalah 1. Bertasbih, 2. Bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah tentang surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini berisi tentang paman Nabi Muhammad yang bernama Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan nama Abu Lahab. Dia selalu menentang dan mengganggu dakwah Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Dia dibantu oleh istrinya yang bernama Arwa, istrinya gemar menyebar fitnah kepada Rasulullah SAW dan pengikutnya. Ini adalah isi dari surat Al-Lahab. Berikutnya adalah mengurutkan bunyi surat Al-Lahab ayat 1-5 diurutkan dengan baik dan benar. Urutannya yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Mengartikan surat Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dhata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Berikutnya adalah tentang kisah Ashabul Fil atau pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Tatkala mereka mendekati Mekah, orang-orang Arab tidak punya persiapan apa-apa untuk menghadang mereka. Penduduk Mekah malah takut keluar, takut dari serangan Ashabul Fil tersebut. Lantas Allah menurunkan burung ababil yang berbondong-bondong. Burung tersebut membawa batu yang untuk mempertahankan Ka'bah. Batu tersebut digunakan untuk melempar pasukan gajah tersebut. Berikutnya adalah mengartikan surat Al-Fil. Mengartikan surat Al-Fil, contoh ayat 1. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Dan selanjutnya silakan dibaca sendiri. Berikutnya adalah menentukan contoh bacaan matobi'i. Contoh yang matobi'i yang pertama, qala. Qal ini dibaca panjang sebab ada alif sesudah harokat fathah. Alimun, li dibaca panjang sebab ada ya sukun sesudah harokat kasroh. Dzu fadlin, dzu dibaca panjang sebab ada wawu sukun sesudah harokat domah. Nah, yang berwarna merah ini adalah bacaan matobi'i yang dibaca panjang. Berikutnya adalah menemukan bacaan matobi'i dalam surat Al-Falaq. Coba dicari ada berapa bacaan matobi'i dalam surat Al-Falaq tersebut yang dibaca panjang ya. Oke, sudah ketemu. Lanjut. Berikutnya adalah menghafalkan hadis tentang persaudaraan. Hadisnya adalah berbunyi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka asabi'ah. Akhrajahu li Bukhari fi kitabis shalat babu tashbikul asabi fil masjid wa ghairi. Berikutnya yaitu mengartikan hadis tentang persaudaraan. Hadisnya tadi al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka asabi'ah. Al-mu'minu orang mukmin, lil mu'mini dengan orang mukmin yang lain, kal bunyani seperti sebuah bangunan. Yashuddu menguatkan, ba'duhu yang sebagiannya, ba'dan sebagian yang lain, wa syabbaka lalu Nabi SAW menggeramkan asabi'ah jari-jarinya. Ya bahkan ya anak-anak. Berikutnya yaitu menceritakan tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini diceritakan bahwasanya ada orang-orang kafir menyeru pada Rasulullah agar diberi harta supaya menjadi orang paling kaya di Mekah, dan mereka akan menikahkan Rasulullah dengan wanita yang diingini beliau. Mereka berkata, ini untukmu wahai Muhammad, dan engkau berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami. Jika engkau tidak mau melakukannya, sembahlah Tuhan kami 1 tahun. Rasulullah berkata, aku akan menanti apa yang diturunkan oleh Tuhanku untukku. Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, sampai akhir ayat surat Al-Kafirun. Ini adalah cerita tentang asbabun nuzul surat Al-Kafirun, sebab-sebab turunnya, kenapa diturunkan surat Al-Kafirun. Berikutnya yaitu mengartikan surat Al-Kafir. Maaf, ini bukan surat Al-Kafirun. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini surat An-Nasr. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang manusia yang berbondong-bondong masuk agamanya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah orang-orang kafir berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Berikutnya yaitu tentang isi kandungan dari surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini disebut surat Al-Lahab karena di dalamnya menceritakan tentang paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab tadi. Nah, Abu Lahab dan arwah istrinya yang suka menyebar fitnah dan menebar duri di jalan, ya, keduanya ini akan celaka dan masuk neraka. Harta bendanya dan juga hasil usahanya tidak akan bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksaan yang diterima yaitu di lehernya nanti ada tali dari sabut yang dipintal. Dengan tali itu Allah menjerat lehernya dan mengangkat tinggi-tinggi lalu mencampakkannya ke dasar neraka. Itulah azab yang diterima atau siksaan yang diterima oleh Abu Lahab dan istrinya. Berikutnya yaitu hikmah dari persaudaraan. Hikmah hidup dalam persaudaraan yang pertama menambah semangat dalam mengarungi kehidupan. Kedua, menambah sumber kekuatan untuk bertindak, menambah erat hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan terakhir, menambah banyak teman. Ya, sudah selesai, sudah sampai akhir. Silakan dipelajari. Selamat belajar.